Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di kesempatan kali ini saya ingin mengabarkan kepada Anda ada 3 kategori lansia yang tentu bantuan BPNT-nya tidak akan cair di periode ini. Kira-kira 3 kategori lansia yang dimaksud seperti apa? Apakah Anda penerima bantuan pangan non-tunai atau program sembako kategori lansia, atau Anda merupakan keluarga dari lanjut usia yang memperoleh bantuan BPNT? Oke, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham. Sebelumnya ingin saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih saya ucapkan bagi Anda yang telah subscribe channel ini, lalu like, aktif di kolom komentar channel Inspirasi Oktara. Tentunya juga bagi Anda yang menonton video Inspirasi Oktara secara penuh, saya ucapkan terima kasih karena bentuk dukungan Anda adalah spirit bagi saya untuk bisa lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi di channel kita tercinta ini. Dan harapan kita bersama semoga channel Inspirasi Oktara bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi di masa yang datang. Oke, ada 3 kategori lanjut usia yang bantuan BPNT-nya atau program sembakonya ini tidak akan cair di periode ini. Ya, baik itu mulai Januari, Februari, atau bahkan hingga Maret tahun 2023. Nah, kategori apa saja yang dimaksud? Oke, Anda harus menyimaknya ya, tanpa perlu berpanjang lebar. Kategori yang pertama, lansia yang tidak akan cair bantuan pangan non-tunainya atau program sembakonya adalah lanjut usia yang tentu sudah dinyatakan meninggal dunia, baik itu secara real di lapangan maupun yang telah tercatat di kependudukan dan catatan sipil. Nah, ini adalah kategori pertama tentu bagi yang namanya sudah dinyatakan meninggal dunia, maka secara otomatis bantuannya akan dihentikan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apakah bisa diwariskan? Tentu ketika proses penyaluran bantuannya ini sudah terlanjur masuk di dalam SP2D dan ternyata ditemukan yang bersangkutan ini sudah meninggal dunia, maka seperti pengalaman sebelumnya yang ditemukan bahwa untuk lansia yang meninggal dunia tapi masih terbaca di data bayar, maka ini bisa dialihkan ke ahli warisnya. Tetapi ketika penyaluran bantuan belum dilakukan dan ternyata lansia tersebut sudah dinyatakan meninggal dunia dan telah tercatat oleh pendudukan dan catatan sipil, maka secara otomatis ini tentu telah terbaca oleh sistem DTKS, sehingga tentu bantuannya tidak akan bisa dicairkan atau tidak akan cair dari pusat. Selanjutnya, kategori yang kedua, lanjut usia yang tidak akan cair bantuan BPNT-nya atau sembakonya adalah lanjut usia yang ini mengalami kendala data, ya, baik itu nik ganda, nama yang kurang padan, intinya adalah data invalid yang terbaca di DTKS-nya. Nah, untuk kategori lanjut usia yang kedua ini adalah mereka-mereka yang ternyata ditemukan adanya ketidakpadanan antara mungkin nik yang ada di KTP dengan yang ada di kependudukan dan catatan sipil. Biasanya yang sering terjadi di daerah dampingan saya ini adanya perbedaan nama yang terjadi ya antara kondisi di lapangan ternyata ini dicatat di KTP dan ketika terbaca di DTKS ternyata namanya tidak valid. Nah, ini sering terjadi untuk lanjut usia yang ada di lapangan. Nah, kejadian-kejadian adanya nik invalid, data yang kurang valid antara kependudukan dan catatan sipil dengan yang ada di DTKS, ini dikarenakan memang sebagian besar lanjut usia yang tinggal di daerah-daerah yang cukup sulit untuk melakukan perekaman ektp, ini biasanya lansia yang ternyata selama ini ada bantuannya tetapi belum pernah menerima ektp, hanya memiliki KTP lama. Nah, ini sering terjadi sehingga untuk sistem yang telah terperbarui, maka lansia yang dinyatakan datanya invalid ini tentu tidak akan cair bantuannya. Solusinya bagaimana? Nah, selama lanjut usia tersebut masih ada di dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial, maka harapannya ini untuk anggota keluarganya sama-sama membantu ya, baik itu lanjut usianya maupun keluarganya. Datang langsung ke operator desa, yaitu operator DTKS yang ada di kantor desa ataupun kantor kelurahan, meminta petunjuk ya, silakan Anda mohon petunjuk bagaimana caranya untuk mengupdate data ya lanjut usia yang bersangkutan. Usahakan tidak ada lagi perbedaan antara data yang ada di KTP, kependudukan dan catatan sipil maupun dengan yang ada di DTKS. Kenali masalahnya, jika masalah misalkan nik yang harus diaktifasi ulang, maka ya harus dilakukan. Saya sering melakukan koordinasi dengan operator DTKS yang ada di desa untuk mengecek apakah nik lansia yang saya dampingi ini sudah valid atau tidak. Dan rata-rata memang banyak sekali nik lansia yang harus diaktifasi ulang, sehingga alhamdulillah ketika sudah dilakukan aktifasi ulang untuk periode berikutnya lansia ini masih rezekinya bisa memperoleh bantuan sembakonya.
Seperti itu. Nah, bagi Anda atau, Anda lansia maupun keluarga yang memiliki lanjut usia yang bantuan pangan non tunainya atau program sembakonya tidak cair di periode ini, silakan Anda hubungi operator desa atau kelurahan, tanyakan ke operator DTKS-nya apakah ada, permasalahan antara DTKS dengan Dukcapil ya. Solusinya sudah ada, bisa Anda lakukan segera supaya kedepannya lanjut usia tersebut bisa memperoleh rezeki kembali agar bisa memperoleh bantuan pangan non tunai atau program sembakonya. Selanjutnya, ini yang paling penting yang di kategori ketiga lanjut usia yang tidak akan cair bantuannya di periode ini, baik itu Januari, Februari hingga Maret, adalah lanjut usia dengan keterangan exclude KPM permakanan. Nah, ini yang paling mengejutkan kita semua. Di awal tahun 2023 ternyata ketika kita mengecek lanjut usia yang biasanya di tahap keempat ini menerima bantuan pangan non tunai ya ketika dilakukan secara tunai melalui PT Pos, ternyata di awal tahun ini status keterangannya belum berubah sama sekali di cek bansos. Nah, saya mencoba ya mencari tahu lansia yang pernah saya dampingi dan ternyata ini kasusnya sama, yaitu terkendala karena adanya exclude KPM permakanan. Silakan Anda bisa lihat di layar karena saya menampilkan hasil cek saya, yaitu yang pertama dicek dari akun 6NG dari pendamping sosial, yaitu akun saya sendiri sebagai pendamping sosial. Saya mengecek langsung ke 6NG saya yang bisa saya akses. Ternyata ketika saya cek nama lansia tersebut, muncul keterangan status untuk BPNT-nya yaitu exclude KPM permakanan. Ya, sangat jelas sekali. Dan ketika saya cek di situs umum yaitu yang Anda bisa akses juga di Google, silakan Anda cek di menu cek bansos. Ternyata juga tertulis di sana BPNT-nya masih statusnya status lama yaitu periode Oktober hingga Desember tahun 2022. Dan ini ternyata tidak berubah bagi KPM yang pernah menerima permakanan di tahun 2022. Nah, mengapa bisa terjadi? Nah, khusus untuk kategori yang ketiga, yaitu eksklusif permakanan ini, kami masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Karena ketika kami melakukan koordinasi dengan Pokmas dan juga saudara kita TKSK terkait dengan penerima manfaat untuk permakanan, kabarnya di akhir tahun 2022 ternyata untuk penerima BPNT atau PKH ini tidak apa-apa untuk memperoleh bantuan permakanan ya. Setelah sebelumnya memang untuk penerima permakanan ini harusnya KPM yang sama sekali belum pernah menerima bantuan sosial. Nyatanya ketika kami data yang muncul dari Kementerian Sosial ini adalah data yang sudah matang tentunya dan rata-rata memang KPM yang menjadi fokus permakanan tahun lalu adalah mereka-mereka yang mendapatkan bantuan pangan non tunai atau sembako yang usianya minimal 80 tahun ya hingga lebih ya. Dan ternyata ketika di tahun 2023 adanya penyaluran BPNT baik itu melalui KKS maupun PT Pos Indonesia, ternyata KPM yang di tahun 2022 mendapatkan bansos permakanan, nah bansos untuk tahun 2023 khusus BPNT ini ternyata dinonaktifkan. Ini yang kami menunggu informasi dari pusat. Karena memang sepertinya ini ada perubahan informasi tetapi kami belum menerima kepastian dan kejelasan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bagi Anda mungkin lanjut usia atau keluarga lanjut usia yang usianya 80 tahun ke atas dan sebelumnya pernah menerima bantuan permakanan di tahun 2022, ini tentunya kemungkinan memiliki permasalahan yang sama, BPNT-nya tidak akan cair karena memang status di keterangan 6NG ini exclude KPM penerima bansos permakanan. Baik, bagi Anda yang memiliki kasus yang sama terkait dengan eksklusif permakanan, silakan Anda hubungi pendamping sosialnya, minta untuk mengecek melalui akun 6NG-nya apakah betul KPM yang tidak cair bantuannya ini karena terkendala adanya eksklusif permakanan. Oke, itu adalah 3 kategori lanjut usia yang bantuannya tidak akan cair, yaitu bantuan pangan non tunai atau sembakonya di periode ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu untuk menambah pengetahuan bagi Anda tentunya membutuhkan informasi seputar bantuan pangan non tunai untuk lanjut usia. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.